Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM unjuk gigi setelah AHY kemarin unjuk gigi kan, untuk memberikan berbagai macam kasus-kasus proyek strategis nasional yang perlu dievaluasi dan terjadi banyak bocor anggaran. Sekarang waktunya Bahlil, Ketua Umum Golkar, unjuk gigi. Iyalah, masa calon presiden ke unjuk gigi 2009 ya mumpung gitu. Kok ada yang beda ya setelah Prabowo jadi presiden? Ada banyak kagetnya gitu. Ada banyak menteri yang kaget. Hai korban ghosting, kalau kita punya pasangan dan rasa-rasanya kita pernah selesai dengan cerita-cerita masa lalu bersama pasangan kita, kemudian kita menemukan pasangan baru, tiba-tiba kok rasa-rasanya jati diri saya semakin terlihat. Ini gak tahu pasangannya yang dulu salah atau memang dulu belum bisa menemukan berbagai macam potensi-potensi jati dirinya. Karena kadang ada dampak dan pengaruh dari pemilihan pasangan. Bisa saja dia menghilangkan jati diri yang dimiliki atau malah semakin menumbuhkan jati diri yang ada. Yang awalnya dulu biasanya serba gak tahu, sekarang jadi tahu. Sekarang jadi serba tahu gitu. Dan hal ini sama dengan berbagai macam hal-hal yang terjadi di pemerintahan. Kok rasa-rasanya akhir-akhir ini setelah Jokowi selesai, Prabowo jadi presiden, ada banyak perbedaan, ada banyak ketidaktahuan yang akhirnya sekarang, oh sebenarnya gini. Jadi tahu semua tuh, menteri-menteri jadi tahu, ya, presiden juga jadi tahu, berbagai macam pejabat-pejabat kita akhirnya jadi mengerti tentang berbagai macam hal yang selama ini tidak pernah diketahui atau memang disembunyikan karena terpaksa gitu kan. Dan satu hal yang kemudian sedang ramai dibicarakan adalah tentang kelangkaan LPG 3 kg. Ini kan sebenarnya salah satu LPG yang kemudian disubsidi oleh pemerintah untuk kemudian rakyat-rakyat miskin yang membutuhkan. Sehingga ada subsidi yang diberikan lah, sama lah kayak kemudian bahan bakar minyak yang kemudian seperti BBM, Pertalite gitu kan, itu kan juga disubsidi sehingga harganya lebih murah. Jadi pemerintah menyumbangkan berbagai macam anggaran terkait dengan gas-gas LPG ini yang khusus 3 kg agar kemudian masyarakat bisa menjangkau berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokoknya setelah minyak gas itu tidak ada gitu kan. Dari berbagai macam subsidi ini, kita melihat bagaimana kemudian keviralannya berawal dari satu kalimat bahwa LPG sedang langka, dan video ini terjadi di kota Jakarta gitu, kota sebesar Jakarta ada kelangkaan LPG. Akhirnya dari berbagai macam hal itu muncul berbagai macam kebenaran-kebenaran yang mulai terungkap, muncul berbagai macam hal yang selama ini masyarakat sudah mengerti, masyarakat sudah tahu, tapi pemerintah baru ngerti. Jadi kalau kemarin pagar laut pemerintah baru ngerti gitu kan, sebelumnya gak pernah tahu, sekarang LPG pemerintah juga baru mengerti, sebelumnya gak tahu. Jadi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang sudah berpuluhan tahun bergelut di bidang sana, itu baru mengerti bahwa ternyata harga eceran LPG itu ada yang sampai 20.000. Bahkan bisa lebih sampai 21.000 gitu kan. Karena kemarin sempat turun katanya menjadi 19.000, 20.000 gitu. Harga-harga normalnya di sekitaran situ. Padahal kata Ibu Sri Mulyani, harga aslinya ini hanya 12.000 sekian gitu. Kok tiba-tiba bisa mengangkat sampai harga 20.000? Wah, ini ada apa nih gitu kan. Jadi dari berbagai macam hal ini kita akhirnya merasa kok ada yang beda ya setelah Prabowo jadi presiden. Ada banyak kagetnya gitu. Ada banyak menteri yang kaget. Kalau kemarin kaget karena sertifikat laut itu bisa ada, sekarang kaget karena harga LPG ternyata di atas 20.000 atau harga ecerannya 20.000. Sedangkan harga awalnya yang kemudian diberikan oleh pemerintah itu 12.000. Ini kemana nih? Kemana nih mafia-mafianya ini? Yang bermain siapa gitu? Jadi dari berbagai macam hal ini akhirnya kita juga melihat dan mendengar kabar bahwa ada pemangkasan-pemangkasan yang terjadi dari berbagai macam subsidi-subsidi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap LPG ini. Salah satunya adalah tentang subsidi LPG yang akhirnya anggarannya dari awalnya 114 triliun sekian gitu kan, itu dirubah menjadi 113 triliun. Setidaknya harga anggaran yang kemudian diberikan untuk subsidi LPG oleh pemerintah ini diturunkan di kisaran harga 600 miliar. Jadi anggarannya dipotong 600 miliar. Dan dari hal ini akhirnya Bahlil Lahadalia selaku Menteri SDM unjuk gigi. Setelah AHY kemarin unjuk gigi kan, untuk memberikan berbagai macam kasus-kasus proyek strategis nasional yang perlu dievaluasi dan terjadi banyak bocor anggaran,
sekarang waktunya Bahlil, Ketua Umum Golkar, unjuk gigi. Iyalah, masa calon presiden ke unjuk gigi 2009, ya mumpung gitu kan, mumpung jadi menteri. Enggak lah ya. Misal akhirnya Bahlil keluar dan memberikan pernyataan bahwa ini bukan tentang kelangkaan dan berbagai macam pengedaran-pengedaran, penyebaran-penyebaran gas LPG 3 kilo itu bukan berarti dipotong ataupun dipangkas terkait dengan peredarannya, tapi anggarannya yang dipangkas, bukan akhirnya dibatasi, bukan, tapi anggarannya yang dipangkas dan berbagai macam penyalurannya itu dibatasi, disesuaikan, tidak seperti biasanya. Makanya kemudian akhirnya ada banyak hal yang perlu dilakukan perubahan, terutama tentang izin berusaha yang kemudian harus dimiliki oleh masing-masing yang ingin menyalurkan atau menjadi distributor dari peredaran-peredaran 3 kilo LPG ini, agar kemudian berbagai macam subsidi-subsidi yang sudah diberikan oleh pemerintah ini bisa sesuai dan sejalan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Wah, ini kan akhirnya menjadi salah satu tempat agar Bahlil bisa memberikan pencitraannya, karena bagi Bahlil, meskipun tidak ada demikian ya, tapi bagi Bahlil ini tidak boleh kalau pada akhirnya satu keluarga yang awalnya ini beli 10 tabung setiap bulan tiba-tiba jadi 30-40, ini kan berarti ada mainan biasa. Seorang mafia pasti tahu tentang mafia. Kan begitu sederhananya gitu kan. Sehingga dari hal ini kelangkaan-kelangkaan yang kemudian terjadi, ini bukan perlangkaan tapi tentang pembatasan dan pemangkasan anggaran. Yang kedua adalah perbaikan tentang tata kelola agar subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa tepat sasaran. Emang agak lain sebenarnya masyarakat-masyarakat atau rakyat-rakyat di Indonesia ini. Satu sisi kita ketika kemudian dibilang sebagai orang miskin ya gak terima, bahkan kita bisa marah. Tapi di sisi lain ketika harga murah yang disubsidi oleh pemerintah, kita lebih baik memilih yang lebih murah. Karena pilihannya adalah pilih yang subsidi atau gak subsidi. Gak ada persoalan bahwa saya ini sudah mampu atau gak mampu, gak ada. Jadi pilihannya adalah subsidi atau gak subsidi. Subsidi lebih murah maka saya pilih subsidi. Kalau ada yang lebih murah kenapa enggak? Kan gitu sederhananya. Tapi di satu sisi ketika kita dikatakan sebagai orang miskin, kita gak terima. Nah ini sama kayak orang-orang yang akhirnya menerima bansos di desa-desa, orang-orang yang akhirnya menyetorkan data-datanya sebagai penerima bansos, di luar berbagai macam persoalan bahwa ada banyak tidak sinkron data-data yang dimiliki antara yang membutuhkan bansos dengan yang tidak membutuhkan. Karena semuanya bisa dapat bansos asalkan mereka dekat dengan penguasa. Sehingga dari hal ini ada satu persamaan. Satu, mereka sama-sama ingin mendapatkan bansos. Satu sisi, mereka tidak mau untuk dibilang sebagai rakyat miskin. Nah, ini kita nggak tahu kenapa akhirnya terjadi berbagai macam mental-mental demikian di kalangan masyarakat kita. Ya, saya juga mengerti, nggak tahu kenapa akhirnya ketika saya misal untuk beli berbagai macam gas-gas itu, ya saya juga pilih 3 kilo aja daripada yang lain. Karena mahal gitu kan. Dan dari berbagai macam hal ini, kita juga mengerti bagaimana sebenarnya persoalan-persoalannya tentang apa-apa yang kemudian akhirnya disubsidi oleh pemerintah juga dinikmati oleh kalangan-kalangan yang seharusnya tidak mendapatkan itu. Baik itu industri, kafe-kafe, atau pengusaha-pengusaha. Kalau punya pilihan untuk menggunakan gas LPG yang 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, rasa-rasanya memang lebih enak untuk kemudian mengambil pilihan itu. Karena pajaknya kan naik. Enggak. Tapi dari berbagai macam hal ini akhirnya kita memang selalu mengerti di satu sisi kita gak mau dibilang miskin, tapi di sisi yang lain kita ingin terus menikmati berbagai macam subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini agak lainnya. Dan dari berbagai macam proses kejadian ini, akhirnya satu yang kemudian berbeda juga adalah tentang bagaimana berbagai macam persoalan-persoalan di bangsa kita itu mulai terungkap satu demi satu, tahap demi tahap, dan semuanya mulai diperbaiki tata kelolanya. Sehingga sistem-sistemnya perlu diperbaiki. Dan akhirnya dari berbagai macam hal ini dan mulai hari ini karena pengedarannya sudah diberhentikan dan tidak dapat lagi beredar secara biasanya seperti kemarin-kemarin, maka semua pelaku usaha atau orang-orang yang akhirnya ingin melakukan jual beli terkait dengan gas LPG 3 kilo yang disubsidi oleh pemerintah ini, mereka harus mendapatkan yang namanya nomor induk berusaha, dan itu bisa ditemukan melalui website atau laman OSS yang bisa teman-teman lihat di Google langsung, pasti akan langsung muncul di paling atas.
dan dari sana baru akhirnya bisa mendaftarkan berbagai macam usaha-usaha sehingga akhirnya memiliki nomor induk berusaha, dan dari sana kita bisa tetap melakukan jual beli terkait dengan LPG ini. Tapi harapannya dari berbagai semua hal ini, seharusnya memang selain pemerintah sudah membatasi, pemerintah sudah mengatur, pemerintah juga sudah memberikan berbagai macam pendapat-pendapat atau sosialisasi-sosialisasi yang diberikan agar kemudian subsidi ini tepat sasaran. Di sisi lain, masyarakat kita kayaknya perlu juga sadar diri. Kalau mereka mampu ya jangan beli yang subsidi. Kalau mereka gak mampu ya gak apa beli yang subsidi. Tapi karena kriteria kita ini kaya gak kaya atau miskin gak miskin ini gak ketemu gitu kan, semuanya jadi merasa miskin. Jadi akhirnya semuanya ingin mendapatkan subsidi. Maka memang sadar diri ini menjadi penting. Sebelum akhirnya kita melakukan langkah-langkah berikutnya. Karena kalau kita gak sadar diri, tiba-tiba ditolak di tengah jalan, kan juga gak enak. Tapi apapun itu, pada pelaku usaha yang kemudian sudah berkecimpung dalam berbagai macam dunia jual beli LPG, toko kelontong dan sebagainya, bisa klik link deskripsi atau di laman Google langsung klik OSS, nanti akan ketemu dan bisa langsung mendaftarkan. Apapun yang kemudian terjadi, semoga semua perbaikan tata kelola ini memang benar-benar dapat menjadi dampak yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan malah menjadi tempat-tempat baru bagi orang-orang baru untuk kemudian mengatur dan mengelompokkan satu kekayaan-kekayaan ini. Jadi kalau Pak Bahlil itu sudah mengatakan berarti ada main ketika yang membeli itu menjadi jumlah lebih banyak, semoga dengan adanya ini tidak juga akhirnya malah dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengumpulkan semua LPG itu sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga untuk subsidi. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi, korban ghosting.